Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Baik, pertama kali saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Maisah dengan NIM 20050400017. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu materi mata kuliah Hukum Agraria yakni Land Reform. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Pertama, kita akan mencoba menggali lebih dalam mengenai pengertian land reform itu sendiri. Nah, land reform ini berasal dari kata land yang artinya tanah dan reform yang artinya perubahan atau perombakan atau penataan kembali. Maka jika kita gabungkan paduan dua kata ini secara sederhana akan dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Nah, namun dalam konsep land reform yang sesungguhnya tidaklah sesederhana itu. Namun artiannya itu tidak hanya perombakan tanah atau perubahan struktur penguasaan tanah, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah maupun hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani, dan perombakan ini sifatnya mendasar. Nah, pengertian land reform lain yaitu berarti mengubah atau menyusun kembali tatanan dan prosedur-prosedur dalam usaha untuk membuat sistem penguasaan tanah itu konsisten dengan persyaratan-persyaratan secara keseluruhan dari pembangunan ekonomi. Nah, pandangan ini itu didasarkan oleh suatu pemikiran bahwasannya tatanan yang berlaku dalam sistem penguasaan tanah ini sendiri pada suatu kondisi tertentu ditinjau dari perspektif pembangunan ekonomi yang saat ini sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, oleh karena itulah perlu diadakannya perombakan atau reformasi. Nah, pandangan ini tentu saja melihat land reform lebih berorientasi kepada aspek ekonomi. Selanjutnya, di sini saya sudah mencantumkan pengertian land reform yang terdapat di dalam Undang-Undang UU-PA atau Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960. Nah, pengertian land reform dalam arti luas yaitu antara lain adalah satu, pembaruan hukum agraria, yaitu maksudnya di sini adalah dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria yang lama yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi dan situasi zaman modern dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Nah, selanjutnya adalah penghapusan terhadap segala hak asing dan konsepsial kolonial. Nah, jadi reform ini diperlukan sebagai untuk menghapus, tujuan itu untuk menghapus segala macam hak asing dan konsepsial kolonial yang sebelumnya sudah terbentuk. Nah, yang kemudian adalah diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan para feodal atas tanah yang telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan tanah. Nah, kemudian adalah perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan pengusahaan atas tanah. Nah, terakhir adalah perencanaan persediaan. Nah, perencanaan persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan kemajuan. Sedangkan land reform dalam arti sempit itu hanya mencakup program butir keempat, yaitu perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah yang serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Selanjutnya adalah tujuan land reform di Indonesia sendiri antara lain adalah satu, untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula. Nah, dengan mengubah struktur pertanahan ini secara revolusioner, diharapkan dapat merealisasi keadilan sosial di Indonesia. Nah, kemudian adalah untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan alat pemerasan. Nah, selanjutnya adalah untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita yang berfungsi sosial. Nah, suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privat bezit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat bersifat perorangan terhadap dan turun-temurun, tetapi berfungsi sosial. Nah, selanjutnya adalah untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tidak terbatas. Nah, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Nah, sebagai keluarga seorang laki dapat berupa sebagai kepala keluarga sendiri dapat seorang lelaki ataupun wanita. Nah, dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dengan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah. Nah, terakhir adalah
dengan tujuan untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggarakannya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil serta disertai dengan sistem pengkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan lemah. Nah, lalu apa sajakah yang menjadi ciri pelaksanaan land reform di Indonesia? Nah, ciri pelaksanaan land reform di Indonesia sendiri satu, tidak menghapus hak milik perseorangan atas tanah, bahkan secara kuantitatif menambah jumlah pemilik tanah. Lalu adanya suatu jaminan pembayaran ganti rugi atau kompensasi bagi para bekas pemilik tanah-tanah pertanian kelebihan dan absenting yang dikuasai oleh pemerintah. Nah, landasan hukum pelaksanaan reform di Indonesia sendiri adalah antara lain landasan idealnya tentu saja Pancasila, lalu landasan konstitusionalnya itu ya ini pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 serta landasan operasionalnya ini sendiri yakni pasal 7, pasal 10 dan pasal 53 UU PA. Lalu ada pula Undang-Undang 56 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 60 junto Impres Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Lalu selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 224 Tahun 1961 junto PP Nomor 41 Tahun 1964 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pembayaran ganti rugi. Lalu selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 4 1977 tentang kepemilikan secara absente oleh para pensiunan pegawai negeri. Lalu selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 junto Peraturan Pemerintah Nomor 18 1958 tentang penghapusan tanah partikelir dan eigendom. Lalu terakhir adalah Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1991 tentang pengaturan penguasaan tanah objek land reform secara swadaya dan lain-lain. Nah, di sini saya akan selanjutnya menjelaskan mengenai program land reform sendiri. Nah, satu, larangan menguasai tanah pertanian melampaui batas. Hal ini diatur di dalam pasal 1 hingga 6 Undang-Undang 56 tahun 1960. Lalu ada pula larangan pemilikan tanah secara absente atau guntai. Hal ini diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang 56 tahun 1960. Kemudian ada redistribusi tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum, tanah absente, tanah bekas suap raja, tanah-tanah negara lainnya, atau tanah-tanah objek land reform. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 1964. Lalu adalah pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Lalu ada pula para pengaturan kembali tentang perjanjian bagi hasil, dan yang terakhir adalah penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian serta larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Nah, lalu kita selanjutnya akan membahas mengenai objek tanah dan reform tersendiri. Nah, di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian dinyatakan bahwa tanah-tanah yang akan dibagikan di dalam rangka land reform adalah satu, tanah kelebihan dari batas maksimum, kedua adalah tanah absente atau guntai, yang ketiga adalah tanah suap raja dan bekas suap raja yang telah beralih kepada negara, lalu terakhir adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, lalu terakhir kita akan membahas mengenai usaha-usaha apa saja kan yang menyertai land reform. Nah, usaha lain yang menyertai land reform adalah satu, pembukaan tanah-tanah pertanian baru, kemudian ada transmigrasi, lalu ada industrialisasi, usaha untuk mempertingkat produktivitas, lalu ada kejaksanaan harga-harga hasil-hasil pertanian rakyat yang menguntungkan petani, lalu ada penyediaan kredit usaha dengan syarat-syarat ringan, dan yang terakhir adalah bimbingan kepada koperasi-koperasi pertanian yang tentunya jauh lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.